Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuni Kartika Arnum, mahasiswa PPG calon guru di Universitas Islam Makassar. Nah, di sini saya akan presentasikan topik 3 aksi nyata di mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Langsung saja, pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan dari topik ini? Pemahaman yang saya peroleh dari topik ini adalah pentingnya merancang asesmen yang tidak hanya mengukur pengetahuan peserta didik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, kemampuan, dan preferensi belajar mereka. Setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga asesmen perlu disesuaikan dengan hal ini agar dapat mengukur pemahaman mereka secara lebih maksimal. Selain itu, asesmen harus mencakup dua jenis utama, yaitu formatif dan juga sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan umpan balik dan membantu peserta didik memperbaiki pemahaman mereka. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan di akhir lingkup materi ataupun akhir semester untuk menilai pencapaian akhir peserta didik. Agar lebih efektif, asesmen juga perlu bervariasi dalam metode dan tingkat kesulitan. Beberapa peserta didik mungkin lebih nyaman dengan soal pilihan ganda, sementara yang lain lebih baik dengan tugas proyek ataupun presentasi. Dengan variasi metode dan kesulitan ini, kita bisa lebih adil dalam menilai kemampuan semua peserta didik sesuai dengan cara belajar mereka. Selanjutnya, hal apa yang paling menantang ketika Anda merancang asesmen dalam proses pembelajaran? Salah satu tantangan dalam merancang asesmen adalah menyesuaikan dengan keberagaman peserta didik di kelas. Setiap peserta didik memiliki tingkat pemahaman, gaya belajar, dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami materi, sementara ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, cara mereka belajar bisa berbeda. Ada yang lebih baik dengan membaca, mendengarkan, atau berpraktik. Untuk itu, asesmen harus disesuaikan agar relevan dengan perkembangan peserta didik dan memperhatikan latar belakang budaya serta karakteristik masing-masing. Menyesuaikan asesmen agar adil dan sesuai dengan kebutuhan ini menjadi tantangan besar bagi pendidik, karena kita harus mencari cara yang tepat agar setiap peserta didik dapat menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Selanjutnya, menurut Anda, apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik serta kemampuan peserta didik? Berdasarkan observasi yang pernah saya lakukan di kelas 10 Merdeka 5, asesmen yang diberikan guru pada materi congratulating sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik serta kemampuan peserta didik. Namun, untuk memastikan bahwa asesmen tersebut benar-benar efektif, perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap penerapannya. Evaluasi ini dapat mencakup analisis lebih mendalam mengenai kemajuan peserta didik dalam belajar, respon mereka terhadap metode asesmen yang digunakan, dan sejauh mana asesmen tersebut membantu mereka memahami materi dengan baik. Selain itu, relevansi asesmen dengan kurikulum juga harus diperiksa agar asesmen tersebut selaras dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik, mengingat setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda. Dengan demikian, evaluasi yang tepat dapat memastikan asesmen mendukung perkembangan peserta didik secara efektif dan sesuai dengan konteks mereka. Selanjutnya, menurut Anda, apakah asesmen yang diterapkan di kelas sudah dapat memfasilitasi peserta didik dan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran? Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas 10 Merdeka 5, asesmen yang diberikan guru pada materi congratulating belum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa asesmen yang diterapkan belum sepenuhnya mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif dan reflektif. Asesmen yang baik tidak hanya berfungsi untuk mengukur pencapaian peserta didik, tetapi juga harus memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran mereka. Ini bisa dilakukan dengan cara menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk mengungkapkan kebingungan ataupun ide-ide mereka melalui pertanyaan terbuka.
Meskipun begitu, guru masih memberikan koreksi terkait struktur kalimat serta penggunaan kosakata dalam kartu ucapan selamat yang dibuat oleh peserta didik. Menyertakan elemen evaluasi diri dan juga diskusi kelas akan lebih memperkaya pengalaman pembelajaran, di mana peserta didik dapat menilai pemahaman mereka sendiri, berdiskusi dan berbagi pemikiran untuk meningkatkan pemahaman mereka serta memperbaiki pembelajaran yang sedang berlangsung. Terakhir, hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan asesmen? Terkait asesmen, saya ingin pelajari lebih lanjut tentang pengembangan asesmen yang adaptif yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Asesmen adaptif memberikan soal yang berbeda berdasarkan kemampuan peserta didik sehingga mereka bisa mendapatkan tantangan yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Selain itu, saya tertarik untuk mengetahui teknologi yang dapat digunakan dalam asesmen, seperti platform digital yang memungkinkan pembuatan soal secara otomatis dan memberikan umpan balik secara langsung. Teknologi ini juga memudahkan asesmen daring yang lebih efisien dan juga dapat diakses di berbagai tempat. Saya juga ingin mempelajari strategi pemberikan umpan balik yang efektif yang dapat membantu peserta didik memahami kekuatan juga kelemahan mereka. Umpan balik yang baik juga dapat memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana mereka bisa memperbaiki pemahaman mereka dan terus berkembang. Semua ini membantu peserta didik dalam proses pembelajaran yang lebih menyeluruh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.